Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Susi Purwaningsih dalam pelajaran prakarya, khususnya kelas 9. Semoga pagi ini semua anak-anak sehat semuanya dan kita bisa menjaga imun kita pada masa pandemi sekarang ini. Untuk hari ini, Ibu Susi akan mengajarkan materi pengolahan hasil samping perikanan dan peternakan menjadi makanan. Kita lihat yang pertama, apa sih pengertian jenis dan manfaat hasil samping perikanan dan peternakan. Bahan hasil samping perikanan dan peternakan adalah hasil samping atau limbah dari perikanan dan peternakan yang merupakan sisa-sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya yaitu daging diambil dimanfaatkan sebagai produk pangan dan masih menyimpan manfaat yang punya nilai gizi. Bahan pangan hasil samping bisa diolah, jangan salah, karena tidak semuanya bahan dibuang dengan begitu saja, tetapi bisa diolah menjadi makanan lain. Contoh, mie bakso, ceker ayam, keripik ceker, kerupuk kulit, dan lain-lainnya. Yuk kita lanjut. Jenis dan manfaat bahan pangan hasil samping. Jenis bahan baku yang digunakan untuk membuat makanan dari hasil samping perikanan dan peternakan, yaitu yang pertama dari kepala ikan. Tahu dong apa itu kepala ikan? Semua ada yang suka ikan, ada juga yang suka sayuran. Tapi ikan juga bermanfaat selain sayur-sayuran. Sekarang kita lihat dulu apa itu kepala ikan. Kepala ikan itu bagian dari seekor ikan yang masih punya nilai gizi juga. Jadi selain badannya, kepala ikan itu juga ada nilai gizinya. Jangan salah ya, ada matanya, ada mulutnya, ada insangnya, semua punya nilai gizi. Nah, untuk bagian kepala ikan bisa diolah menjadi hidangan yang lezat dan bergizi, seperti gulai kepala ikan atau sup kepala ikan. Mungkin ada yang suka dari kalian bahwa kepala ikan itu amat sangat enak sekali kalau kita mengolahnya dengan baik. Yang kedua yaitu kulit. Kulit ialah bagian paling luar dari daging. Kamu mungkin pernah makan kulit ayam, pernah makan kulit ikan. Apa itu kulit? Kulit mempunyai banyak fungsi, antara lain sebagai alat perasa, pelindung jaringan di bawahnya, memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, dan tempat sintetis vitamin D. Nah, pada kulit itu juga ada vitaminnya, di situ juga ada kolagennya, protein yang membantu struktur jaringan tubuh. Nah, kalau kulit itu biasanya digoreng, lebih enak lagi. Mungkin dikeringkan untuk kulit ikan, untuk kulit ayam, dikeringkan terus dibuat makanan atau pengolahannya sebagai camilan. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ceker ayam. Tahu dong ceker ayam itu? Pasti semua tahu tentang ceker ayam. Ceker ayam itu adalah bagian dari tubuh ayam, yaitu bagian kaki ayam, mengandung protein, kolagen, zat kapur, dan kartilago. Ternyata ceker ayam itu juga punya protein. Walaupun kita lihat ceker, tapi ternyata di situ ada proteinnya. Nah, siapa yang suka bisa mengolahnya dengan berbagai macam olahan. Bisa dibuat keripik, bisa dibuat sambal goreng, ya, sambal goreng ceker misalnya. Ceker ayam yang dimasak biasanya akan mengeluarkan cairan atau gel khusus yang banyak mengandung gelatin. Tidak berbau, berwarna bening, dan bisa menghasilkan sedikit minyak yang kita bisa gunakan untuk mengolah makanan yang lainnya. Untuk yang keempat, dari
bahan pangan tadi, hasil samping tadi yaitu tulang ikan. Kalau tulang ikan pasti takut makan tulang ikan. Kenapa? Karena tulang ikan itu biasanya akan mengakibatkan tenggorokan kita sakit. Apalagi kita lihat sekali bentuknya duri-duri seperti itu. Tapi ternyata tulang ikan itu adalah bagian atau tempat menempelnya daging dan lebih banyak dibuang ya daripada dikonsumsi. Karena kalau tidak hati-hati bisa membuat tadi sakit di tenggorokan. Kita akan seperti batuk-batuk ya. Nanti untuk tulang ikan dibuat atau diolah menjadi makanan bisa juga. Tetapi dengan cara tulang ikannya itu dikeringkan dulu. Dikeringkan, diolah, dibuat menjadi tepung. Baru nanti akan dibuat beberapa makanan, jenis makanan. Ada camilan, ada stik ikan, ada kerupuk dari tulang ikan. Nah, itu adalah beberapa hasil samping dari peternakan dan perikanan yang bisa diolah menjadi makanan. Jadi jangan salah anak-anak semuanya, tidak semuanya bagian tubuh dari hewan atau dari ikan kita buang dengan begitu saja. Tetapi juga bisa kita olah menjadi makanan yang lain. Gimana? Sudah tahu semua? Jadi jangan sampai kita membuang bahan makanan dengan begitu saja. Kita bisa mengolahnya menjadi makanan yang lainnya. Sudah ngerti semuanya? Sudah siap untuk membuatnya? Ya, kita coba nanti di rumah masing-masing bagaimana mengolah hasil samping peternakan dan perikanan diolah menjadi makanan. Silakan mencoba ya. Untuk selanjutnya, terima kasih karena materi kita untuk bahan hasil pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih dari Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.